Setiap rumah memiliki rahasia. Namun, rahasia di Endalam Tua Kota Gede ini bukan lagi sekadar bisikan dinding, melainkan sebuah janji kematian yang menunggu untuk dipenuhi. Bayangkan, Anda terbangun setiap malam tepat pukul 3, bukan oleh suara, melainkan oleh aroma. Aroma melati yang semestinya harum, tapi di sini ia menusuk hidung seperti peringatan, berasal dari kegelapan gudang yang tak berani Anda masuki. Ini adalah sapaan pertama dari penghuni sejati rumah itu. Kemudian, cermin rias antik peninggalan ibu Anda, benda yang seharusnya menghadirkan kenyamanan, berubah menjadi jendela menuju teror. Di dalamnya, Anda melihat dia, sosok wanita dengan rambut hitam panjang menjuntai dan gaun panjang putih lusuh yang basah oleh cairan merah kehitaman beraroma busuk yang keluar dari lubang besar di punggungnya. Dia tidak menatap Anda. Dia membelakangi Anda, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya Anda lihat. Sebuah lubang menganga di punggungnya, gerbang kegelapan tempat belatung-belatung bergeliat dalam pesta busuk. Dan dia mulai membalikkan tubuhnya. Perlahan, tulang-tulangnya berderak kering. Dia ingin Anda melihat wajahnya. Dia ingin Anda tahu satu hal, Anda bukanlah penyewa di sini. Anda adalah penggantinya. Dan aroma melati itu adalah tanda bahwa tiba giliran Anda untuk membusuk di dalam kegelapan, selamanya. Kota Gede di bulan April seharusnya damai. Udara lembab berbaur dengan aroma kayu jati tua dan logam yang ditempa. Tapi bagi Santi Kresno Yuwono, aroma yang paling dominan adalah aroma kebebasan. Baru lulus dari Institut Seni Indonesia, ia memutuskan untuk mengejar impian menjadi perajin perak independen. Endalam Tua berarsitektur Jawa dengan atap limasan yang anggun ini, dengan plafon tinggi dan ventilasi sempit, adalah jawaban dari doanya. Harganya murah, terlalu murah untuk ukuran kota gede yang mulai jadi destinasi wisata nasional dan dunia. Pemiliknya, seorang kakek tua bernama Mbah Suratno, hanya mengangguk pelan saat menyerahkan kunci. Matanya sembab menghindari kontak. Jaga baik-baik Endalam ini, nak. Rumah ini punya sejarah, katanya singkat sebelum pergi. Santi mengabaikan firasat itu. Semangatnya membara. Ruang depan ia jadikan galeri kecil, kamar tengah untuk tidur, dan sebuah gudang gelap di belakang ia rencanakan menjadi studio kerjanya. Gudang itu memiliki aroma aneh, campuran tanah lembab, kayu lapuk, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang manis dan menusuk. Ia belum berani menjelajahinya. Malam pertama berlalu tenang. Malam kedua, Santi terbangun dengan perasaan aneh. Matanya menatap langit-langit kayu yang gelap. Hidungnya berkedut. Aroma itu, aroma manis yang menusuk dari gudang, lebih kuat, memenuhi seluruh rumah. Ia memeriksa ponsel. Tepat pukul 3. Ia mencoba tidur lagi, mengira itu hanya bunga melati tetangga yang sedang mekar sempurna di malam hari. Tapi aromanya terlalu dekat, terlalu personal, seolah sumbernya ada di dalam bantalnya. Malam ketiga, aroma itu kembali. Kali ini, disertai suara gemerisik. Seperti kain sutra yang diseret pelan di lantai kayu. Santi membeku di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang. Gemerisik itu bergerak dari arah gudang, menyusur lorong, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Nafasnya tertahan, ia menatap celah bawah pintu, mengharap tidak melihat bayangan apapun. Tidak ada bayangan. Tapi aroma melati itu kini begitu kuat hingga membuatnya pusing. Selama 1 jam penuh, ia tidak bergerak sampai aroma itu perlahan menghilang,
dan cahaya fajar mulai menyelinap masuk. Keesokan paginya, Santi memutuskan untuk memasang sebuah cermin rias antik, pemberian ibunya di sudut kamarnya. Cermin itu besar, berbingkai kayu ukir yang rumit. Saat ia mengangkatnya untuk digantung, pantulan dirinya di kaca terlihat pucat dan lelah. Tiba-tiba, di sudut pandangan matanya, di bagian paling pinggir cermin, ia menangkap bayangan lain. Seberkas rambut hitam panjang yang lewat secepat kilat. Ia menoleh kaget. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya dinding kosong. Napasnya tersengal. Hanya bayangan, hanya kelelahan, bisiknya meyakinkan diri. Tapi ketika ia kembali menatap cermin untuk memastikan, darahnya seolah membeku. Di dalam pantulan cermin, berdiri tepat di belakang bahunya, adalah seorang wanita. Rambutnya hitam panjang dan kusut menutupi seluruh wajah. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna krem, basah dan kotor di beberapa bagian. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah sudah lama menunggu untuk terpantul. Dan dari balik tirai rambutnya yang lebat, Santi yakin ia melihat sepasang mata hitam pekat sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Tangan Santi gemetar memegang cermin, dan dalam kepanikan, ia hampir menjatuhkannya. Saat ia memejamkan mata sejenak, berharap bayangan itu lenyap, ia mendengar suara desisan pelan, seperti udara keluar dari paru-paru yang rusak, berbisik tepat di telinganya, "Aku mencium ketakutanmu." Santi tidak ingat bagaimana ia bisa tertidur malam itu. Mungkin karena kelelahan yang amat sangat, atau mungkin karena otaknya menolak kenyataan yang ia alami. Ia bangun dengan perasaan hampa dan ketakutan yang merasuk hingga ke tulang. Sepanjang siang, ia berusaha keras untuk menganggap kejadian di cermin sebagai halusinasi akibat stres dan aroma melati yang terlalu kuat. Tapi naluri bertahannya berteriak. Ia pergi ke pasar, membeli dupa, bunga, dan sesaji kecil yang ia taruh di sudut-sudut rumah, seperti yang diajarkan neneknya dulu. Ia juga membeli lampu terang benderang untuk menerangi setiap sudut yang gelap. Malam itu, ia menyalakan semua lampu dan mencoba untuk bekerja merancang perak. Tapi konsentrasinya buyar. Setiap suara, decit kayu, derau angin, lolongan anjing jauh, membuatnya melompat. Pukul 2.55. Santi sudah duduk di tempat tidur, mata terbuka lebar, tangan mencengkeram erat selimut. Ponsel di sampingnya menunjukkan detik-detik berlalu. 02.58 02.59 Pukul 3 tepat. Seperti saklar yang ditekan, aroma melati yang menusuk itu kembali menyapu seluruh ruangan. Kali ini lebih kuat, lebih padat, terasa seperti bisa dipegang. Santi terbatuk. Matanya perih. Dari balik pintu kamarnya yang tertutup, ia mendengar suara itu lagi. Gemerisi kain basah diseret, seret, seret, seret. Suara itu tidak berhenti di depan pintu. Ia terus bergerak, perlahan, menyusuri lorong menuju ruang tengah. Lalu, suaranya menghilang. Hening yang mencekam menyergap. Hanya detak jantung Santi yang berdentum keras di telinganya sendiri. Apakah dia pergi? Apakah ini sudah selesai? Keingintahuan yang bodoh dan dorongan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya imajinasinya menggerakkan kakinya. Dengan gemetar, ia membuka pintu kamar selangkah demi selangkah. Lorong kosong. Ruang tengah yang ia terangi dengan lampu neon 40 watt juga kosong. Tapi aromanya masih ada, menguar dari arah gudang belakang.
Dan, di sana, di tengah ruang tengah, tepat di depan cermin rias antiknya, ada genangan air keruh berbau anyir. Santi menelan ludah. Kakinya bagai dijejali beton, tapi matanya tertarik pada cermin itu. Dalam pantulan kaca, ia bisa melihat bagian belakang ruangan, pintu menuju gudang yang sedikit terbuka. Gelap pekat di baliknya. Tiba-tiba, bayangan itu muncul lagi. Wanita berambut panjang itu tidak berjalan. Ia terapung beberapa sentimeter di atas lantai, muncul dari balik pintu gudang. Badannya bergerak maju, masuk ke ruang tengah. Aroma melati dan bau anyir bercampur menjadi satu bau yang memualkan. Santi ingin berteriak, tapi suaranya macet di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap, ngeri, melalui pantulan cermin. Wanita itu berhenti tepat di tengah ruangan, membelakangi cermin dan juga Santi yang asli. Rambutnya yang panjang dan basah menggantung kotor. Gaun panjang putih yang lusuh menempel di tubuh kurus. Lalu, perlahan-lahan, kepala wanita itu mulai menengok ke belakang. Gerakannya tidak wajar, seperti engsel pintu yang berkarat, memutar hampir 180 derajat. Wajahnya masih tertutup rambut. Santi menutup mulut dengan kedua tangan untuk menahan muntah. Ia berharap, berdoa, untuk terbangun. Kemudian, wanita itu melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tangannya yang pucat dan berbintik-bintik hitam meraih kerah gaun panjang putihnya di bagian belakang. Dengan gerakan menyentak, ia merobeknya dan bagian kulit di bawahnya ikut tertarik. Santi melihatnya. Di punggung wanita itu, ada sebuah lubang besar yang menganga. Bukan luka tembak atau tusuk, tapi lebih seperti sesuatu yang tumbuh dari dalam dan meledak keluar. Dari dalam lubang yang gelap dan berlekuk-lekuk itu, sesuatu bergerak-gerak. Belatung. Ratusan, ribuan belatung putih gemuk menggeliat dan jatuh dari lubang itu ke lantai, berdesakan di atas genangan air keruh. Wanita itu mengangkat tangan lagi, kali ini meraih rambutnya yang menutupi wajah. Ia mulai menyibaknya, sangat pelan, seolah ingin menunjukkan wajahnya pada Santi di dalam cermin. Santi tidak sanggup lagi. Jeritan panjang akhirnya terlepas dari mulutnya. Ia memutar badan untuk benar-benar melarikan diri, berharap ketika ia menoleh, ruang tengah itu kosong. Tapi saat ia berbalik, jeritannya tercekik. Wanita itu tidak berada di dalam cermin lagi. Dia sekarang berdiri tepat di hadapannya, di dunia nyata, wajahnya masih tertutup rambut, dan bau busuk dari lubang di punggungnya memenuhi hidung Santi. Sebuah tangan basah dan dingin membelai pipinya, dan bisikan parau terdengar, "Lihatlah aku, kenali aku." Santi terjatuh, punggungnya menghantam lantai kayu yang keras. Ia mengesot mundur, menjauh dari sosok mengerikan yang kini benar-benar nyata di hadapannya. Tapi wanita itu tidak mengejar. Dia hanya berdiri di sana, tangan terulur, tubuhnya sedikit miring sehingga lubang mengerikan di punggungnya jelas terlihat, dipenuhi kehidupan yang menggeliat-geliat. "Pergi. Pergi dariku," teriak Santi, suaranya pecah. Wanita itu mengeluarkan suara. Bukan tawa, bukan tangis, tapi semacam erangan panjang yang penuh kepedihan. "Ku tidak bisa." Suaranya seperti angin yang berdesir melalui daun kering. "Aku terikat di sini. Seperti kamu akan terikat." Kemudian, secepat ia muncul, sosok itu memudar. Bukan menghilang tiba-tiba, tapi seolah larut dalam udara,
partikel demi partikel, bersama dengan aroma melati dan bau busuk yang dibawanya. Genangan air dan belatung di lantau pun ikut lenyap, meninggalkan lantai kayu yang kering dan bersih. Santi terduduk lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia menangis histeris. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Dan ancaman terikat seperti dia menggantung di telinganya. Keesokan paginya, dengan sisa keberanian yang masih ada, Santi pergi mencari Mbah Suratno. Ia menemukan kakek itu sedang duduk di serambi rumahnya yang tak jauh dari Endalem, menatap kosong ke arah jalan. "Mbah," kata Santi, suaranya masih parau. "Apa yang terjadi di rumah itu? Siapa wanita itu?" Mbah Suratno menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Akhirnya, dia menampakkan diri padamu." Duduk di bawah sinar matahari pagi, Mbah Suratno bercerita dengan suara lirih. Rumah itu dulunya milik seorang saudagar kaya di tahun 1930-an. Saudagar itu memiliki seorang putri cantik jelita bernama Sri Wulandari. Sri dikenal karena kecantikannya dan suaranya yang merdu saat melantunkan tembang Jawa. Ia juga sangat menyukai bunga melati, yang selalu ia sematkan di sanggulnya. Tapi, Sri punya rahasia, bisik Mbah Suratno. Ia jatuh cinta dengan seorang pemuda dari kalangan biasa, seorang penabuh gamelan. Hubungan mereka harus sembunyi-sembunyi. Suatu malam, mereka ketahuan berduaan di gudang belakang oleh ayah Sri. Ayah Sri yang marah besar, menganggap aib telah mencoreng keluarganya. Dalam amuknya, ia mendorong Sri. Gadis malang itu terjatuh dan punggungnya menghantam tajamnya sebuah anvil besi tua milik pandai besi yang sudah tidak terpakai. Tusukan itu sangat dalam, melukai saraf tulang belakangnya. Sri tidak langsung meninggal. Ia terbaring sekarat, tersiksa, di gudang yang gelap itu selama berjam-jam sebelum ajal menjemput. Ayahnya, yang ketakutan dan menyesal, menyembunyikan tubuh Sri di dalam sebuah peti kayu dan menguburnya di bawah lantai gudang yang sama, diiringi setangkai melati terakhir. Kisahnya ditutup-tutupi, dikatakan Sri pergi merantau. Sejak itu, Mbah Suratno melanjutkan, aroma melati selalu muncul di rumah itu setiap malam. Dan mereka yang tinggal di sana, sering melihat penampakan. Tapi tidak sekeras ini. Biasanya mereka hanya pergi setelah ketakutan. Sri, arwahnya tidak tenang. Ia terikat oleh rasa sakit, pengkhianatan, dan kutukan tempat di mana ia dikubur secara tidak layak. Ia ingin kebenaran terungkap dan jenazahnya dikuburkan dengan layak. Tapi seiring waktu, kesedihannya berubah jadi kemarahan. Kemarahan jadi kebencian pada setiap penghuni rumah yang ia anggap mengambil tempatnya. "Kenapa Mbah tidak mengungkap ini atau meminta bantuan orang pintar?" tanya Santi, ketakutan bercampur kemarahan. "Aku sudah berkali-kali mencoba, Nak. Tapi setiap kali ada yang mau mengusik tanah itu, selalu saja terjadi kecelakaan di luar nalar. Dan, aku adalah cucu dari adik Sri. Aku merasa bersalah. Karena itu, aku menyewakan rumah itu dengan harga murah adalah caraku agar ada orang yang mau tinggal, agar rumah itu tidak sepenuhnya ditinggali oleh arwah Sri." Air mata mengalir di pipi Mbah Suratno yang keriput. Santi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu solusinya, mengungkap kebenaran dan menguburkan Sri dengan layak. Tapi itu berarti harus menggali lantai gudang. Berurusan dengan jenazah yang sudah puluhan tahun. Dan menghadapi Sri langsung. Malam itu, ia memberanikan diri untuk tidak lari. Saat aroma melati muncul lagi pukul 3, ia berdiri di ruang tengah,
menghadap ke arah gudang. "Sri Wulandari," panggilnya, suaranya bergetar. "Aku tahu kisahmu. Aku ingin membantumu." Pintu gudang terbuka sendiri dengan hentakan keras. Kegelapan di dalamnya lebih pekat dari malam. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa. Bukan tawa sedih, tapi tawa dingin, penuh tipu muslihat dan kebencian, yang bergema di seluruh sudut rumah. Suara itu mendesing di telinganya, "Terlambat. Sudah terlambat. Sekarang, kamu adalah milikku. Kamu akan menggantikanku di dalam kegelapan ini, sementara aku akhirnya akan bebas." Tawa Sri Wulandari itu seperti belati es yang menyayat jiwa Santi. Janjinya untuk membantu, ternyata dianggap lelucon oleh arwah yang penuh dendam itu. Sejak malam itu, gangguan meningkat drastis. Bukan lagi sekadar penampakan di cermin, tapi serangan langsung yang membuat Santi nyaris kehilangan akal sehat. Lampu-lampu di rumah itu sering mati dengan sendirinya, bahkan yang baru saja diganti. Suara tangisan bayi, padahal tidak ada bayi di sekitar, terdengar dari gudang di tengah malam. Barang-barang Santi berantakan, dan yang paling mengerikan, ia sering terbangun dengan rasa sesak di dada, seperti ada yang duduk di dadanya, dan melihat bayangan wanita berambut panjang membelakangi dirinya. Lubang di punggungnya menganga tepat di depan wajah Santi. Ia mulai kehilangan berat badan, lingkaran hitam di matanya dalam. Ia takut tidur, takut bangun, takut pada aroma melati. Bahkan di siang hari, gudang itu terasa seperti mulut raksasa yang menganga, siap menelannya. Ia mencoba menginap di hotel, tapi anehnya, aroma melati dan perasaan ada yang mengawasinya tetap ada. Seolah arwah Sri telah melekat padanya. Suatu siang, saat sedang putus asa, Santi menemukan petunjuk tak terduga. Saat membersihkan loteng, ia menemukan sebuah kotak kayu usang berdebu. Di dalamnya, terdapat surat-surat lusuh dan sebuah foto hitam putih. Foto itu menunjukkan seorang gadis cantik dengan sanggul rapi dan senyum malu-malu, mengenakan gaun panjang putih yang sama persis dengan yang dikenakan hantu itu. Sri Wulandari. Di balik fotonya, tertulis tulisan halus dengan tinta yang memudar, "Untuk kekasihku, Mas Darso. Di Taman Melati, janjiku abadi." Darso. Itu pasti nama kekasihnya, penabuh gamelan itu. Santi seperti mendapat pencerahan. Mungkin kuncinya bukan hanya pada penguburan yang layak, tapi pada menyelesaikan janji atau ikatan perasaan Sri yang tertinggal. Tapi bagaimana menemukan Darso setelah puluhan tahun? Darso pasti sudah sangat tua atau bahkan telah meninggal. Ia menunjukkan foto itu pada Mbah Suratno. Mata kakek itu membesar. "Mas Darso, aku ingat. Setelah kejadian itu, ia menghilang. Tapi kata orang, ia tidak pernah meninggalkan kota gede. Ia menjadi gila, sering mengembara sambil membawa sebuah siter." Santi bertekad mencari informasi tentang Darso. Ia bertanya pada tetua kampung, penjaga kios, bahkan dukun. Hingga akhirnya, seorang penjual jamu tua memberi petunjuk. Ada seorang tua tak waras yang kadang tidur di pendopo tua dekat pemakaman. Ia selalu memeluk sebuah siter dan menyanyikan lagu tentang melati. Namanya Mbah Gareng, tapi dulu ia dipanggil Darso. Tanpa membuang waktu, Santi pergi ke pendopo tua itu. Dan benar, di balik tiang kayu, terlihat seorang lelaki tua yang kurus kering, rambutnya putih dan kusut, pakaiannya compang-camping. Di pelukannya,
terdapat sebuah siter kayu yang sudah lapuk. Wajahnya kosong, tatapannya menerawang. "Mbah Darso," panggil Santi pelan. Lelaki tua itu menoleh. Matanya keruh, tapi ada sedikit kilat saat melihat Santi. "Wulandari, kamu datang?" ucapnya dengan suara parau. "Bukan, Mbah. Saya Santi. Saya tinggal di rumah Sri Wulandari." Mendengar nama itu, ekspresi Mbah Darso berubah drastis. Ketakutan dan kesedihan yang mendalam muncul di wajahnya. Air mata mengalir deras. "Wulan, maafkan aku tidak bisa menolongmu, aku pengecut, aku lari karena ketakutan dengan amukan ayahmu." Dengan sabar, Santi mencoba menenangkannya. Perlahan, dari celah-celah ingatannya yang kacau, Mbah Darso bercerita. Ia menyaksikan dari persembunyian bagaimana ayah Sri mendorongnya. Ia terlalu takut untuk menolong, dan setelah Sri dikubur diam-diam, ia menjadi gila karena rasa bersalah yang tak tertahankan. Seumur hidupnya, ia menyanyikan tembang Jawa yang ia ciptakan untuk Sri, berharap arwahnya mendengar dan memaafkannya. "Dia masih di sana?" tanya Mbah Darso dengan ngeri. "Iya, Mbah. Dan dia menderita. Marah. Dia ingin bebas. Saya pikir dia juga ingin mendengar maaf dari panjenengan Mbah. Dan mungkin tembang cinta ciptaan Mbah untuk menenangkannya." Mbah Darso mengangguk pelan, seperti mendapatkan misi terakhir dalam hidupnya yang kacau. "Aku akan ke sana. Aku akan menyanyikan tembang untuknya. Untuk terakhir kali." Mereka sepakat untuk datang ke rumah malam itu. Santi merasa ini adalah langkah tepat. Mungkin dengan kehadiran Darso, Sri akan tenang dan mengizinkan jenazahnya dipindahkan. Malam harinya, Santi dan Mbah Darso yang gemetaran berdiri di depan endalem tua itu. Udara terasa berat. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3, aroma melati yang mematikan kembali menyembur dari dalam rumah, lebih kuat dari sebelumnya. Santi menggenggam tangan Mbah Darso yang dingin dan membuka pintu. Kegelapan di dalam terasa hidup, bernafas. Dan sebelum mereka melangkah masuk, semua lampu di rumah itu padam sekaligus, menyelimuti mereka dalam gelap gulita. Dari dalam rumah, suara Sri Wulandari mendenging, penuh amarah yang meledak-ledak. "Kau berani membawa pengkhianat itu ke sini?" Kegelapan itu begitu pekat, seolah kain beludru hitam yang menutupi wajah. Santi dan Mbah Darso terperangkap di ambang pintu, tidak bisa maju maupun mundur. Udara di sekitar mereka berputar dingin, membawa butiran-butiran embun yang beraroma melati busuk. Wulan, maafkan aku," teriak Mbah Darso. Suaranya pecah oleh tangis dan ketakutan. Tangannya meraba-raba, memeluk siternya erat. Jawabannya adalah angin yang menderu, menyambar dari dalam rumah dan nyaris menjatuhkan mereka. Lantai kayu berderit-derit keras, seperti ada puluhan kaki yang berlarian di atasnya. Di kegelapan ruang tengah, sebuah bentuk mulai berpendar. Cahaya kehijauan samar yang memancar dari sosok Sri Wulandari. Kali ini, rambutnya tidak sepenuhnya menutupi wajah. Santi bisa melihat sebagian, kulit yang pucat kebiruan, mata yang menghitam tanpa putih, dan mulut yang terbuka lebar dalam erangan bisu. Lubang di punggungnya tampak lebih besar, lebih dalam, dan belatung-belatung di dalamnya bergerak lebih ganas. "Pengekat!" teriak suara Sri, bukan lagi bisikan, tapi teriakan yang menyayat telinga, bergema dari dinding ke dinding.
Kau biarkan aku mati. Kau biarkan aku membusuk di sini. Sekarang kau datang untuk apa? Setiap kata diiringi oleh tekanan psikis yang membuat Santi ingin menjerit dan melarikan diri. Tapi ia memegang teguh lengan Mbah Darso. Nembanglah, Mbah. Sekarang, desisnya. Dengan tangan gemetaran, buta oleh kegelapan dan ketakutan, Mbah Darso meraba senar siternya. Ia memetiknya. Suaranya sumbang, pecah, tapi nadanya masih bisa dikenali. Ia mulai menyanyi, suaranya parau dan penuh air mata, sebuah tembang Jawa kuno tentang cinta, pertemuan, dan melati yang mekar di malam hari. Wulan kang sinaung rino, kembang melati miat-miating. Sesuatu terjadi. Teriakan Sri terhenti. Sosoknya yang berpendar berhenti mendekat. Ia diam, seperti patung dari kabut hijau. Hanya angin dingin yang masih berputar-putar, tetapi semakin pelan. Mbah Darso terus bernyanyi, matanya tertutup, tenggelam dalam kenangan dan penyesalan yang dalam. Air matanya mengalir deras, menetes ke siter kayunya. Ia menyanyikan bait tentang janji di bawah bulan purnama, tentang harum melati di sanggul kekasih, tentang cinta yang seharusnya abadi. Janjiku padang nyatane, nanging kadang lumaku melaku. Sosok Sri mulai berubah. Cahaya kehijauannya memudar, berubah menjadi cahaya putih kebiruan yang lebih lembut. Wajahnya yang mengerikan perlahan-lahan berubah. Kulitnya kembali seperti manusia, matanya menampakkan putih, dan ekspresi kemarahannya mencair menjadi kesedihan yang sangat dalam. Rambutnya tidak lagi kusut, terurai rapi di bahunya. Lubang mengerikan di punggungnya masih ada, tapi belatung-belatungnya menghilang, berubah menjadi tetesan cahaya seperti embun. Ia menatap Mbah Darso, dan untuk pertama kalinya, ada pengakuan di matanya. Bukan kebencian, tapi kepedihan yang sama. Lagu berakhir. Suara terakhir Mbah Darso tercekat oleh isak tangis. Maafkan aku, Wulan, aku sangat mencintaimu. Sri Wulandari mengangkat tangannya, bukan untuk mencakar, tapi seolah ingin menyentuh wajah tua Darso dari kejauhan. Air mata darah mengalir dari matanya. Aku juga sangat mencintaimu, Darso, bisiknya, suaranya sekarang lembut, seperti desahan angin. Tapi sakitku sangat panjang. Kesendirianku sangat dingin. Santi yang telah menahan nafas, memberanikan diri bicara. Kami ingin membantumu, Sri. Kami ingin menguburkanmu dengan layak, di taman yang penuh melati, di tempat yang tenang. Agar kamu bisa pergi. Agar kamu dan Mbah Darso bisa tenang. Sri memandang Santi untuk pertama kalinya tanpa kebencian. Tanah ini telah menahanku. Kutukan ayahku dan rasa sakitku adalah rantainya. Ia menunjuk ke arah gudang. Tulang-tulangku masih di sana. Di bawah lantai. Carilah peti kayu dan setangkai melati yang sudah menjadi debu. Kami akan melakukannya, janji Santi dengan tegas. Sri Wulandari tersenyum sedih. Cahayanya semakin redup. Aku lelah. Tembangmu, Darso, membuatku mengingat bahwa ada cinta di antara semua rasa sakit ini. Sosoknya mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia menatap Santi sekali lagi. Hati-hati saat kau membongkar lantai. Amarah tanah ini belum sepenuhnya padam. Dan, dengan kata-kata terakhir itu, Sri Wulandari lenyap,
meninggalkan aroma melati segar, bukan yang busuk, selama sepersekian detik sebelum aroma itu pun menghilang. Lampu-lampu di rumah itu menyala kembali dengan sendirinya. Mbah Darso terjatuh pingsan, masih memeluk siternya. Santi menarik napas lega, berpikir segalanya akan baik-baik saja sekarang. Tapi tatkala ia menoleh ke arah gudang, ia melihat pintunya yang terbuka lebar, dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara dengusan berat, seperti nafas seekor binatang besar yang baru saja terbangun. Firasat Santi ternyata benar. Meskipun arwah Sri Wulandari telah tenang dan berterima kasih, ada sesuatu yang lain yang masih tertinggal di rumah itu. Bukan lagi hantu manusia, tapi sisa energi negatif, amarah tanah yang disebut Sri, yang telah terpelihara puluhan tahun oleh penderitaan, penguburan tak layak, dan kutukan yang diucapkan ayahnya dalam kemarahan. Keesokan paginya, Mbah Darso terbangun dengan pikiran yang lebih jernih. Kenangan dan rasa bersalahnya masih ada, tetapi kegilaannya seperti telah menguap bersama arwah Sri. Dengan bantuan Mbah Suratno dan beberapa tetua kampung, yang akhirnya bersedia membantu setelah mendengar kisah lengkapnya, mereka merencanakan upacara penggalian dan pemakaman ulang untuk Sri Wulandari. Upacara dimulai siang itu. Seorang sesepuh spiritual memimpin doa dan membakar kemenyan untuk mengamankan area. Aroma melati tak lagi muncul. Suasana terasa lebih ringan, meskipun ada ketegangan yang masih menggantung, terutama saat mereka mendekati gudang belakang. Gudang itu, untuk pertama kalinya, diterangi cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil berdebu. Lantainya dari tanah yang dipadatkan. Berdasarkan petunjuk Sri, mereka mencari area di dekat anvil besi tua yang sudah berkarat. Dengan hati-hati, menggunakan pacul dan sekop, mereka mulai menggali. Santi mengamati dari pintu, jantungnya berdebar kencang. Sekitar 1 meter di bawah permukaan, sekop seseorang membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi kayu. Dengan lebih hati-hati, mereka membersihkan tanah di sekitarnya. Sebuah peti kayu sederhana, sudah lapuk dan hampir hancur, muncul. Saat dibuka, terlihat kerangka manusia yang sudah bersih dari daging. Di sisi tulang rusuknya, ada jejak patahan yang parah, sesuai dengan cerita benturan pada anvil. Di dekat tulang tangan, ada sedikit sisa-sisa hitam yang mungkin dulu adalah setangkai melati. Pemandangan itu menyedihkan, tapi tidak menakutkan. Tetua spiritual segera membungkus tulang belulang itu dengan kain kafan putih baru, sambil terus mengucapkan mantra dan doa. Tulang-tulang itu kemudian ditempatkan di dalam peti mati baru yang lebih layak. Upacara berjalan lancar. Santi lega. Namun, saat peti lama diangkat, sesuatu yang aneh terlihat di dasar lubang galian. Tanah di sana berwarna lebih gelap, hampir hitam, dan dingin sekali meskipun diterpa matahari. Dan, di tengah area hitam itu, ada sebuah benda. Benda itu adalah sebuah keris kecil, tapi bukan keris biasa. Bilahnya hitam legam, berkarat parah, dan gagangnya terbuat dari kayu yang diukir dengan motif ular. Keris itu tertancap miring di tanah. Tetua spiritual itu langsung mengerutkan kening. Ini yang menahan amarahnya, bisiknya. Ini pusaka pagar gaib. Tapi digunakan dengan niat jahat, untuk mengurung arwah dan menahan kebenaran agar tidak terungkap. Mbah Suratno terlihat pucat. Ayah Sri, dia juga dikenal dekat dengan hal-hal mistis. Mungkin, setelah mengubur Sri, dia menusukkan keris ini sebagai simbol kutukan, agar arwah putrinya tidak membalas dan rahasia ini tetap terkubur.
Sekarang semua menjadi jelas. Sri tidak hanya terikat oleh rasa sakit dan penguburan tak layak, tapi juga oleh penjara fisik magis. Lepasnya arwah Sri baru separuh jalan. Sumber teror sebenarnya adalah kutukan yang diwakili oleh keris ini, yang telah menyerap semua energi negatif selama puluhan tahun dan menciptakan amarah tanah. Ini harus dinetralisir, kata tetua spiritual itu. Tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Jika ditarik sembarangan, sisa-sisa kutukan itu bisa meledak dan merasuki orang terdekat. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara kecil di gudang, memohon izin dari alam dan leluhur untuk mencabut benda itu. Dupa dibakar, mantra diucapkan. Santi, Mbah Darso, dan Mbah Suratno diminta berdiri di belakang lingkaran garam yang dibuat sang tetua. Dengan tangan yang dibalut kain putih, tetua itu meraih gagang keris. Begitu tangannya menyentuh, angin tiba-tiba berhembus kencang di dalam gudang yang tertutup, membawa suara gemuruh rendah. Bayangan-bayangan seperti bergerak di dinding. Tapi tetua itu tetap tenang, terus melafalkan doa. Dengan satu tarikan yang mantap, keris itu tercabut dari tanah. Tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan. Hanya suara desisan panjang, seperti udara keluar dari ban, dan bau belerang yang sesaat muncul lalu hilang. Warna tanah hitam di dasar lubang perlahan memudar, kembali ke warna coklat tanah biasa. Dinginnya yang menusuk pun menghilang. Keris hitam itu, di tangan tetua, terlihat semakin kusam dan tak berdaya. Benda ini harus dibersihkan dengan upacara khusus lalu dikubur di tempat suci. Dayanya sudah hilang. Rasa lega yang begitu besar menyelimuti semua orang. Peti jenazah Sri Wulandari kemudian dibawa ke pemakaman keluarga. Ia dikuburkan di sebuah taman kecil yang ditanami pohon melati, di sebelah makam ibunya yang telah lama meninggal. Mbah Darso duduk di samping makam baru itu sepanjang sore, memetik siternya dengan lagu yang sama, kali ini dengan damai. Malamnya, untuk pertama kalinya sejak ia tinggal, rumah itu benar-benar sunyi dan damai. Tidak ada aroma melati di jam 3 pagi. Tidak ada gemerisik, bisikan, atau penampakan. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang bersiul pelan di celah-celah kayu. Santi tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya, Mbah Suratno datang dengan air mata bahagia. Rumah ini akhirnya tenang. Atas segala keberanianmu nak Santi, rumah ini kuberikan padamu. Atau jika kamu tidak mau tinggal di sini, aku akan membelikanmu rumah di tempat lain. Santi tersenyum, memandang rumah tua yang sekarang terasa hangat dan bersahabat. Saya akan tinggal di sini, Mbah. Sekarang dia bukan lagi rumah hantu, tapi rumah dengan sejarah yang telah ditutup dengan baik. Saya akan menjaganya. Dan itulah yang ia lakukan. Santi tetap tinggal di endalan tua itu. Ia merenovasi gudang belakang menjadi studio peraknya yang cantik. Bisnis peraknya pun berkembang, dan karyanya sering terinspirasi oleh motif melati dan cerita tentang ketabahan. Mbah Darso menjadi sering berkunjung, duduk di studio sambil menyanyikan tembang-tembang Jawa lama. Pikirannya telah jernih, dan ia menghabiskan sisa hidupnya dengan damai sebelum akhirnya meninggal 2 tahun kemudian. Ia dimakamkan di sebelah Sri Wulandari, menyatukan dua kekasih yang terpisah oleh tragedi dalam kehidupan, tetapi akhirnya bersatu dalam kedamaian kematian. Rumah itu tidak pernah lagi diganggu hal-hal mistis. Kadang-kadang, di malam tertentu yang sangat tenang, penghuni baru atau tamu Santi melaporkan mencium aroma melati yang sangat harum, bukan menusuk, melainkan menenangkan. Dan terkadang,
Mereka merasa seperti ada senyuman hangat yang tak terlihat mengawasi dari balik sudut. Sebuah kehadiran yang kini menjadi pelindung, bukan ancaman. Santi memandang cermin rias antiknya, yang kini hanya memantulkan wajahnya yang penuh kedamaian. Di balik pantulannya, di sudut paling jauh, seolah ada kilatan sesosok wanita dengan kebaya keemasan dan rambut hitam lebat disanggul rapi, tersenyum lemah sebelum menghilang, meninggalkan wangi melati yang lembut dan kisah horor yang telah berubah menjadi legenda damai di kota gede, Yogyakarta.